Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah jin Islam dari Tursina, yang mana pada kisah ini ia membela Rasulullah. Penasaran bagaimana kisahnya? Simak kisahnya berikut ini. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan daripada api, sementara manusia daripada tanah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangatlah panas." Quran surah Al-Hijr ayat 27. Begitu pula disebutkan dalam surat Ar-Rahman, "Dan Dia menciptakan jin daripada nyala api." Iblis adalah salah satu bangsa jin. Jin ini ada yang mukmin dan ada yang kafir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan ingatlah ketika kami menghadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu untuk mendengarkannya.' Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka kemudian berkata, 'Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka ia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Maka itu kesesatan yang nyata." Quran surah Al-Ahqaf ayat 29-32. Kisah ini berkisah mengenai tentang jin Islam dari Tursina yang membela Rasulullah. Pada suatu hari, Syah dan tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul. Mereka memperbincangkan Nabi Muhammad. Nama-nama terkenal seperti Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid ibnu Haris, Safwan ibnu Umayyah, Aswad bin Abi Yakhuz, Kinanah bin Rabbi, dan lain sebagainya berkumpul di satu tempat yang sama. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, tetapi ia tidak mencela Tuhan kita. Muhammad sebenarnya menghendaki harta," ucap yang lainnya. Namun perbincangan kemudian berubah ketika seseorang di antara mereka kemudian berkata, "Muhammad sebenarnya penyihir dan ia adalah pembohong." Kemudian di antara mereka bertanya kepada Walid ibnu Haris, "Apa pendapatmu wahai Walid?" "Aku tidak bisa menjawab," katanya singkat. Mendengar jawaban sekenanya itu, mereka berang dan menuduh Walid sudah terkena ajakan Muhammad. Walid pun berang dan berkata dengan nada marah, "Beri aku 3 hari untuk menjawabnya." Maka bubarlah perkumpulan daripada tokoh-tokoh Quraisy itu. Kemudian Walid pulang ke rumahnya. Disebutkan bahwa Walid mempunyai 2 berhala yang terbuat dari manikam dan emas. Berhala itu diletakkan di atas kursi dan diberi pakaian aksesoris yang sangatlah mahal. Walid kemudian sembahyang. Ia tidak makan, ia tidak minum. Pada malam ketiga ia berkata kepada 2 berhalanya, "Demi penyembahanku 3 hari berturut-turut, katakan kepadaku tentang Muhammad." Setelah itu tiba-tiba ada yang berkata dari dalam berhala itu, "Muhammad itu bukanlah Nabi, jangan percaya ia." Mendengar hal itu, Walid kemudian girang. Ia tidak tahu kalau ada jin yang telah masuk ke dalam tubuh salah satu berhala itu. Walid kemudian menceritakan peristiwa ini kepada semua teman kafirnya. "Sudah saatnya kita katakan ini kepada Muhammad," kata Walid kepada teman-temannya. Kemudian Rasulullah SAW mendengar peristiwa tersebut lalu bersedih. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan berkata, "Celakalah yang membuat kata-kata itu, wahai Muhammad." Kemudian kaum kafir meletakkan patung Hubal di suatu tempat. Mereka kemudian menyembahnya. Malam harinya mereka mengundang Rasulullah untuk datang. Rasul pun datang ditemani Abdullah bin Mas'ud. Lalu Rasul duduk di tengah tokoh-tokoh kafir Quraisy itu. Maka masuklah jin yang bernama Musfir ke dalam tubuh Husbal tersebut. Ia kemudian mencaci maki Rasulullah. Mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud menjadi bingung dan bertanya, "Berbicara apakah patung tersebut, wahai Rasulullah?" "Wahai Abdullah, janganlah takut. Ini adalah setan," jawab Rasulullah. Kemudian Rasulullah pulang ke rumah. Namun di tengah perjalanan bertemu dengan seorang penunggang kuda berbaju hijau. Orang tersebut kemudian turun dan memberikan salam.
"Siapakah Anda? Alangkah indahnya salam Anda kepadaku," ucap Rasulullah kepada pemuda tersebut. "Saya adalah cucu bangsa jin yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman. Saya telah lama meninggalkan kampung saya. Bertepatan saat saya kembali, saya mendengar anak istri saya menangis. Lalu saya bertanya, mengapa ia menangis? Istriku pun menjawab bahwa Musfir telah membohongkan Muhammad. Jin tersebut kemudian berkata lagi, mendengar hal itu saya kejar ia dan kutemukan di antara Safa dan Marwah. Lalu aku menikamnya, darahnya masih ada di pedangku," ucapnya. Mendengar hal itu Nabi Muhammad berdoa untuknya. Nabi pun bertanya kepada pemuda tersebut yang sebenarnya ia adalah bangsa jin, "Siapakah namamu?" "Nama saya Muhbar bin Abhar, wahai Rasulullah. Saya tinggal di Bukit Tursina." "Adakah Paduka memerintahkan saya, wahai Rasulullah, untuk mengejek mereka dalam berhala seperti Musfir mengejek Paduka?" Nabi Muhammad kemudian menjawab, "Boleh saja." Lalu jin tersebut pergi ke tempat berhala. Kebetulan kaum kafir sedang mengadakan sembahyang kepada patung. Mereka kemudian berkata, "Wahai Hubal, gembirakan kami dengan ejekan kepada Muhammad." Jin yang telah masuk kepada tubuh Hubal itu kemudian berkata, "Wahai penduduk Mekah, orang ini adalah Nabi yang benar. Muhammad mengajakmu kepada kebenaran, tetapi kalian menganggapnya kebatilan. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajaran yang dibawa, tentunya kalian akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Ikutilah Muhammad, yakinilah kebenarannya. Ialah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk." Lalu Abu Jahal berdiri dan mengambil patung tersebut kemudian membantingnya. Kemudian patung tersebut pecah, kemudian dibakar. Rasulullah SAW kemudian pulang dengan hati yang gembira dan kemudian mengubah nama jin Islam dari Tursina tersebut dengan nama Abdullah ibnu Abhar. Semoga daripada kisah ini teman-teman semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.